Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalam ala man lisalli yasma' al-mustafa al-mahbubina musaffa kam minhu bi habibi tatma wa adatan ladzi yadhkur fil ardi Muhammad wa bis samai Ahmad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah sepantasnya kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang banyak yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan termasuk nikmat yang besar adalah nikmat Islam wal iman, dan juga nikmat menjadi umat Sayyidina wa Habibina Muhammad. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi kita semua banyak yang lalai, tidak mengerti bahwa itu adalah nikmat yang sangat azim, yang sangat agung. Karena apa? Karena Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa faedah umat Nabi Muhammad SAW? Faedahnya apa? Kita mendapatkan pemimpin sebaik-baik pemimpin, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, bukan para umat lagi, pemimpinnya para nabi. Dan juga karenanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan banyak yang namanya jaminan. Seperti dalam satu kisah bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika dekat dengan mautnya, beliau terbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah. Beliau berbaring di ranjangnya Sayyidatuna Aisyah. Ketika itu mulut Nabi Muhammad menggerakkan 2 kali gerakan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendekatkan telinganya kepada mulut baginda Sayyidina Muhammad. Apa yang beliau katakan? Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lihat betapa cintanya Nabi Muhammad SAW pada kita orang. Sampai di akhir hayatnya beliau, yang dipikirkan bukan Sayyidatul Fatimah anaknya, Sayyidatul Ali mantunya, warganya Sayyidatul Aisyah istrinya. Dan siapa yang dipikirkan? Kita sebagai umatnya. Bahkan kita sudah memikirkan Rasulullah SAW, sudah pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak faedah bersolawat, bukan buat Rasulullah, yang sudah faedah bersolawat kepada kita orang. Man shalla alaihi marrah salawatullah alaihi asrah wa rafa'a anhu as-sahadat wa rafa'a anhu as-darajat. Barang siapa bersolawat kepada aku 1 kali, kata Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus dosanya 10 dosa, mengangkat derajatnya 10 derajat. 1 kali selawat. Gimana kalau kita selawat 100 kali setiap hari, 1000 kali setiap hari, 10.000 kali setiap hari? Tidak mustahil. Semua itu mau, gampang kalau kita memiliki cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, segala sesuatu yang dilakukan karena cinta akan mudah dan tidak ada beratan di situ. Kisah yang lain bahwasannya ketika Rasulullah SAW ingin sudah dekat ajalnya, turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, Allah memerintahkan Jibril untuk turun kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Jibril, turunlah engkau, berikan kepada Muhammad 2 pilihan. Yang pertama, jika dia ingin umur panjang, maka akan aku umurkan panjangnya. Jika dia memilih dunia, maka akan panjangkan umurnya. Tapi jika dia ingin memilih aku, lebih memilih aku Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, bilangilah bahwasanya dia akan dicabut nyawanya saat itu juga. Turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang, Rasulullah SAW menyambut, ya Khalilul Jibril, wahai kekasihku Jibril, mendapat pesan apa engkau dari Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Jibril menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau diberi 2 pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah jika kau memilih dunia, maka umurmu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi jika kau memilih akhirat, memilih Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah nyawamu akan dicabut sekarang ini juga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawab, "Ya Khalilu Jibril, wahai kekasihku Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku Muhammad memilihnya." Karena apa? Karena kehidupan yang sesungguhnya bukanlah ketika aku hidup di dunia, tetapi ketika arwahku diangkat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidup yang sesungguhnya bagiku. Naik malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kekasihmu Muhammad memilih engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel bersama dengan malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Ketika sudah sampai di depan Rasulullah, Nabi Muhammad berkata, "Ya Khalil Jibril, man libati fi ummati ya Jibril." Siapa yang menjaga umatku setelah kematianku ya Jibril? Aku sesungguhnya tidak tenang ketika nyawaku dicabut sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan jaminan kepada umatku. Ya, ketika hendak maut Rasulullah SAW yang dipikirkan adalah kita umatnya. Apakah kita sudah berpikir, apakah kita sudah mencintai Nabi Muhammad sepenuh cinta? Bahkan bersolat pun kita tidak mau. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-bahilu man dukhirtu indahu fa lam yusallu alaihi." Orang yang paling kikir, orang yang paling pelit adalah jika namaku disebut di depannya dia tidak bersolat kepadaku. Orang yang paling pelit. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi. Salah satu itu kita mendapatkan 10 salawat Allah. 10 diampuni dosa kita dari Allah. 10 diangkat derajat kita sama Allah. Tidak mau. Siapa yang rugi? Kalau Rasulullah rugi kita ada salawat? Tidak. Rasulullah tidak butuh salawat kita orang. Kita orang yang butuh pada salawat Nabi Muhammad SAW. Lanjut, ketika itu Sayyidina Jibril naik lagi kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya Muhammad tidak tenang jika dia dicabut nyawanya karena engkau belum memberikan jaminan kepada umatmu. Lalu Allah berfirman kepada Sayyidina Jibril, "Basyir Habibi Muhammad," sampaikan kepada kekasihku Muhammad, "Ani la adulu fi ummatihi abadan." Sesungguhnya aku tidak akan menyanyiakan umatnya selamanya. Allah, gara-gara Nabi Muhammad memikirkan kita, Allah mendapatkan perhatian Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan umatmu selamanya." Di dalam kisah yang lain dikatakan, Allah SWT berfirman, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad surga aku haramkan kecuali setelah umatnya seluruhnya sudah masuk dalam surga." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu cinta Rasulullah, begitu perhatian Rasulullah sehingga kita dapat mendapatkan banyak faedah yang kita tidak bisa membalasnya, walaupun dengan apapun tidak bisa membalasnya. Kelak Nabi Muhammad adalah Nabi yang beda sama lainnya. Ketika semua Nabi didatangi, nafsi diriku ini belum bisa buat dihisab sama Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak ada, dilihat di singgasana tidak ada. Kemana Nabi Muhammad? Mencari umatnya. Umati ta'al, sini umatku, aku berikan syafaat kepadamu. Sampai Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' rasak wasfa' tusaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu sehingga aku dapat memberimu syafaat. Ketika itu Rasulullah SAW memuji Allah dengan sebelum tidak ada yang pernah dengar pujian-pujian tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad, "Ya Allah, Nabi Muhammad meminta agar dia diberi syafaatul udma, syafaat yang hati yang memasukkan orang dari neraka ke dalam surga." Dicari umatnya satu persatu Nabi Muhammad. Surga diharamkan sebelum kita orang semua masuk. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad. Itu masih ada yang benci sama Nabi Muhammad, masih ada yang fitnah Nabi Muhammad, masih ada yang tidak suka sama maulid Nabi Muhammad SAW. Sholawat tidak pernah, maulid tidak boleh. Kalau tidak suka maulid jangan hadir. Tidak usah pakai nyuruh-nyuruh. Jangan datang maulid Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW hadir dalam maulid tersebut dari awal, waktu mahalul qiyam Nabi Muhammad hadir. Kecuali maulid ad-diba, Rasulullah hadir dari awal sampai akhir. Seorang yang cinta Nabi Muhammad tidak peduli orang bilang bid'ah, orang bilang apa, yang datang maulid
dia merasakan ada dog pada Rasulullah SAW hadir di sini. Sungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari adab kubur ataupun neraka kecuali syafaat Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang beribadah 1000 tahun kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak kasih syafaat, tidak bisa ke surga. Orang tidak beribadah kapanpun sekali tok sholat, Allah Subhanahu Wa Taala bilang masuk ke surga, masuk surga. Jadi yang perlu kita cari adalah kita bangga sama amal-amal kita. Lalu kita menunjukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, kelak orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Siapa tidak mau jadi dekat kekasihnya? Tapi tidak mau dekat Rasulullah SAW. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala nyaman dekat Rasulullah SAW. Sehingga pohon kurma ditinggal Rasulullah SAW menangis. Pohon kurma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak faedah yang bersolawat itu banyak sekali. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang jelas apa? Yang kita bersolawat kita yang faedah, bukan Rasulullah. Kenapa ulama-ulama kita orang kalau doa Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad ya Allah dengan sholawat? Kenapa? Karena sholawat adalah gerbangnya doa. Kita meminta kepada Allah menyebutkan nama kekasihnya. Insya Allah jangan kepada Allah. Coba ente orang didatangi. Wahai fulan, aku minta inilah. Hasil orang mikir, tidak langsung dikasih. Tapi kalau ente tahu dia punya kekasih namanya fulan. Wahai fulan, aku disuruh fulan minta ini. Pasti langsung dikasih dengan senang hati. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat cinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ketika kita berdoa dengan menyebut Nabi Muhammad, kita akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdaus ya rajwana. Bil Mustafa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.